Kalau sudah seperti ini udah jelas ya. Terlihat dari rekaman CCTV ada dua orang naik motosikal ya, dan di sini kan ada plat nomornya. Ya, ada plat nomor motosikalnya berapa, ya kan? Gak lama lagi. Dan di satu sisi lain saya juga penasaran dan bertanya-tanya seperti apakah respon penyokong bola sepak Indonesia ya ketika mendengar berita ini, geng. Dan alhamdulillah, geng, seperti yang saya kutip di Instagram Malaysia Football League, geng ya, penyokong Indonesia doakan dua pemain Malaysia agar cepat sembuh, geng ya. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bagaimana kabarnya? Pi kabare, semoga waras selalu, semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kedua player Harimau Malaya, Faisal Halim dan juga Akhir Rashid, semoga semakin sehat, lekas sembuh, dan suspeknya juga cepat tertangkap. Berbicara tentang suspek, geng ya, perkembangan dari berita Faisal Halim semalam, geng ya, alhamdulillah kinerja dari PDRM sudah menunjukkan hasil, sudah ada hasilnya, geng ya. Rekaman CCTV Faisal Halim ternyata sudah dikantongi, sudah tertangkap nih, geng ya. Alhamdulillah ya. Kantoe buat kerja dua orang. Wah, ini ya, berarti pelakunya dua orang atau macam mana? Tak pasti juga ya, karena video ini saya kutip dari channel Ini Liga Domestik Kita, geng ya. Dan tidak hanya itu, tetapi perkembangan terkini TMJ sanggup turun dan jumpa polis isu Faisal Halim dan juga Akhir Rashid. Wah, berarti kes ini semakin serius, geng ya. Dan di satu sisi lain saya juga penasaran dan tertanya-tanya juga ya, seperti apakah respon dari netizen Indonesia terkait dengan adanya case ini, geng ya. Case pemain Harimau Malaya terkena dua serangan dalam satu minggu. Oke, kita akan saksikan sama-sama, geng ya. Dan juga saya harap kawan-kawan menonton sampai dengan selesai ya. Dan juga tolong bantu share juga, jangan lupa subscribe juga, geng ya. Oke, sebelum kita mulai video ini, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin dorong sholat, belum sholat, yo ojo lali sholat dhisik. Oke, langsung aja kita mulai, geng. Video pertama, geng ya. Kita geng kita, this is liga kita. Support kemana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Berita terkini, individu yang telah diupah untuk melakukan kegiatan simbah asid ke atas Faisal Halim telah berjaya tertangkap kamera putar tersembunyi CCTV. Mantap. Ketika ini, pihak polis difahamkan sedang meneliti rakaman litar tertutup kawasan berhampiran di Damansara, Petaling Jaya, Selangor, susulan kejadian simbah asid yang menimpa penyerang sayap kebangsaan Faisal Halim. Kejadian malam menimpa pemain Selangor FC itu apabila tular gambar keadaan badannya yang luka teruk ekoran disimbah asid selepas selesai bermain go-kart di pusat beli belah terkemuka berkenaan. Ternyata aku baru tahu Faisal Halim ini ya lepas bermain go-kart ya di Damansara, geng. Memetik laporan dari Astro Arena, pemain berusia 26 tahun itu difahamkan sedang membawa keluarganya keluar ke pusat membeli belah dan dua individu bermotosikal menghampirinya sebelum menyimbah asid kepadanya. Untuk rakaman CCTV, ini pihak polis menyarankan untuk tidak disebarkan di media sosial buat sementara waktu, jadi anda semua hanya boleh mendengar perkembangan terkini sahaja. Wah, berarti, geng ya, kalau sudah seperti ini udah jelas ya. Terlihat dari rekaman CCTV ada dua orang naik motosikal ya, dan di sini kan ada plat nomornya. Ya, ada plat nomor motosikalnya berapa, ya kan? Gak lama lagi pasti dah terungkap ini ya. Semoga, geng, semoga, amin ya rabbal alamin. Oke, next. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Selangor, Dato' Husin Omar Khan mengesahkan bahawa pihaknya sudah menerima maklumat daripada orang awam mengenai kejadian yang berlaku di kawasan kota Damansara tersebut. Lebih kurang 5.50 minit petang, Polis Petaling Jaya telah menerima maklumat daripada orang awam melalui panggilan 999 yang memaklumkan pemain bola sepak telah disimbah cecair disyaki asid semasa berada di sebuah pasar raya terkemuka di kawasan kota Damansara, Petaling Jaya. Mangsa kini dirawat di sebuah hospital swasta di Petaling Jaya dan keadaan mangsa adalah stabil. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan kes ini boleh menghubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya di talian 0379
662-222 memetik kenyataan pada Ahad. Dalam masa yang sama, seorang wanita berdepan dengan detik cemas apabila mereka sekeluarga juga hampir menjadi mangsa simbah asid yang melibatkan insiden pemain bintang Selangor FC, Faisal Halim, pada Ahad. Wah, sampai-sampai ada juga orang yang hampir menjadi mangsa, geng ya. Nah, ini geng. Ya, dari Farah Natasha Hizir ya. Tak pasal-pasal, kereta saya pun kena sebab kereta saya parking sebelah kereta Faisal Halim. Nasib baik family saya sampai dekat car park selepas kejadian. Naudzubillah. Waduh. Ya. Kalau yang namanya asid, ya kan, ini udah jelas bukan kerjaan orang biasa-biasa, geng. Karena seperti kita tahu, tidak semua orang boleh membeli asid, ya kan. Hanya orang-orang yang mempunyai izin atau mempunyai lesen, ya kan, mempunyai lisensi yang bisa membeli asid, ya kan. Ini, serem juga, geng ya. Keluarga juga hampir menjadi mangsa simbah asid yang melibatkan insiden pemain bintang Selangor FC, Faisal Halim, pada Ahad. Menerusi perkongsian di laman X, Farah Natasha berkata, warna bahagian hadapan kereta miliknya juga mengelupas. Ekoran terkena cecair tersebut. Tak pasal-pasal kereta saya pun kena sebab saya parking sebelah kereta Faisal Halim. Tidak dipastikan siapa yang sanggup mengupah benda jahat ini demi kepentingan diri sendiri. Faisal Halim seorang pemain yang berbakat dan boleh dikatakan sebagai pemain paling penting bagi skuad Harimau Malaya. Diharapkan Faisal Halim cepat sembuh dan marilah sama-sama kita berdoa agar si pelaku dapat ditangkap oleh polis. Itulah geng ya, sekilas berita dari channel Ini Liga Domestik kita ya. Sampai-sampai ada seorang wanita tadi ya, seorang wanita yang keretanya parking dekat kereta Faisal Halim ya. Jadi mungkin berjajaran ya kan, juga terkena impactnya, terkena dampaknya, geng. Waduh, bukan main-main ya kalau seperti itu ya. Dah ngeri betul ini, geng ya. Karena setahu saya kan Malaysia itu negaranya aman-aman saja ya kan, bukan seperti Kolombia atau negara yang kurang aman itulah ya. Setahu saya Malaysia ya negaranya aman-aman saja, nggak ada masalah. Tapi yang seperti ini memang harus segera ditumpas, memang harus segera cepat kena tangkap ya kan. Takutnya malah menyebar ke player-player yang lain, bahkan kepada masyarakat awam, geng ya kan, atau civilian lah ya. Takutnya seperti itu. Oke. Dan perkembangan terkini, geng ya, TMJ sanggup turun dan jumpa polisi isu Faisal Halim dan juga Akhyar Rashid, geng ya. Kita akan nonton ya seperti apa ulasan dari Ini Liga Domestik kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini, pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, beliau mengecam sekeras-kerasnya insiden yang menimpa dua pemain Harimau Malaya, Faisal Halim dan Akhyar Rashid, sehingga mendatangkan kecederaan kepada mereka. Menerusi kenyataan rasmi di Facebook rasmi Johor Southern Tigers, Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab Johor Darul Tazim GDT berharap polis di Raja Malaysia menyiasat segera untuk kedua-dua kejadian itu. Saya mengecam kejadian yang melibatkan pemain bola sepak seperti Faisal Halim dan Akhyar Rashid susulan keselamatan serta kesejahteraan mereka diganggu oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Saya berharap agar polis di Raja Malaysia segera menyiasat kes-kes tersebut dan mengambil tindakan yang sewajarnya, kata Tunku Mahkota Ismail. Dalam satu instastory milik akaun TMJ, beliau telah berkongsi satu gambar di mana beliau telah berjumpa dengan pegawai tertinggi polis di Raja Malaysia dalam satu pertemuan secara tertutup petang tadi. Gambaran tersebut telah menunjukkan kepada kita bahawa TMJ pasti sedang risau kepada pemain-pemain yang lain. Kita tahu TMJ seorang yang cintakan bola sepak dan sudah pasti pertemuan ini dilakukan bagi melakukan perbincangan secara terperinci demi menguatkan lagi keselamatan pemain. Ketika ini, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, Dato' Hamidan Mohamad Amin, beliau sempat meluahkan rasa sedih atas apa yang berlaku kepada pemain Harimau Malaya, Faisal Halim, yang menjadi mangsa simbah asid petang tadi. Beliau juga memaklumkan keadaan Faisal ketika ini kurang baik dan berharap pemain yang dinobatkan sebagai penjaring gol tercantik Piala Asia itu segera pulih selepas mendapatkan rawatan. Kondisi dia ketika ini cukup saya katakan menyedihkan, tapi saya berharap Faisal, isteri dan seluruh keluarga akan tabah
dengan dugaan ini. Bahagian kaki dia nampak baik-baik sahaja dan tiada apa-apa. Cuma bahagian tangan kiri, badan belah kiri rusuk dan bahu yang cedera. Saya juga sempat katakan kepada dia agar melupakan seketika bola sepak dalam tempoh beberapa bulan yang mendatang untuk dia sembuh sepenuhnya daripada asid yang terkena di badannya. Hamidan sempat berkongsi keadaan Faisal Halim selepas hadir melawat pemain tersebut di hospital. Pada masa sama, Hamidan juga menyeru kepada semua pemain bola sepak Malaysia sentiasa menjaga diri agar perkara buruk itu tidak berulang. Itu geng ya. Itu yang saya takutkan kemarin kan ya. Sekarang masalahnya sudah ada 2 serangan dalam tempo 1 minggu geng. Kan seram juga geng ya. Takutnya akan berdampak kepada player-player yang lain geng ya. Terutama dengan player bertaraf player kebangsaan ya, atau skuad Harimau Malaya geng ya. Itulah, semoga dengan kejadian ini ya, semua player Harimau Malaya terutama harus lebih waspada, harus lebih ekstra berhati-hati kemanapun, terutama ya untuk saat-saat ini mungkin bukan sesuatu yang aman kalau keluar rumah ya kan, apalagi sendirian ya. Lebih baiknya sewa bodyguard mungkin ya kan, lebih aman, lebih safety ya kan. Berapa sih sewa bodyguard? Tidak mahal pun ya kan. Apalagi kalau sekelas bola sepak dengan gaji yang cukup tinggi, saya kira untuk sewa bodyguard ya tidak ada salahnya geng ya kan. Dan di satu sisi lain saya juga penasaran dan bertanya-tanya seperti apakah respon penyokong bola sepak Indonesia ya ketika mendengar berita ini geng. Dan alhamdulillah geng, seperti yang saya kutip di Instagram Malaysia Football League geng ya, penyokong Indonesia doakan 2 pemain Malaysia agar cepat sembuh geng ya. Nah, seperti kata admin dari Malaysia Football League geng ya, admin terima banyak DM dari penyokong Indonesia, respect, rival di Padang, saudara di luar Padang geng ya. Banyak komen positif dari netizen Indonesia. Haha, ini dia ya. Ada Afri juga, harusnya seperti ini dalam 24 jam pelaku sudah harus tertangkap dan kasus terungkap oleh polis. Apa polis di sana sudah bergerak? Sudah bang ya, sudah dari semalam sudah bergerak ya. Ada Hardi Panjaitan, usut tuntas segera, semoga cepat sembuh Faisal dan Akhyar, biar ketemu Indonesia permainannya lebih seru. Salam damai untuk saat ini di lapangan Cyber lagi ya. Waduh, tetapi di luar lapangan ya tetap bersaudara geng. Oke, ada Rudi Rut ya, polisi Malaysia harus cepat tangkap pelakunya, nanti bahaya kalau ada korban lagi. Itu yang saya takutkan geng ya. Bagaimanapun kita tetap bersaudara. Mantap ya. Oke, lanjut lagi, ada Fam itulah ya, siapa ini? Fam bangun laboy. Walaupun saling kecam, provok, tapi ada bab benda macam tidak boleh buat bahan melawak. Nah, ini mungkin dari orang Malaysia ya, terbaik. Lalu ada juga ada Vista ini ya. Ini tentang kemanusiaan, tidak ada kesempatan untuk saling menghujat. Rivalitas hanya di dalam lapangan. Selebihnya kita tetap saudara, saling mendukung satu sama lain. Semoga pelakunya cepat ditemukan dan masalah cepat selesai. Nah, ini geng ya. Ada lagi komentar dari netizen Indonesia geng ya. Ada Yosi Narendra, ikut sedih bang lihat kejadian ini. Semoga FIM bisa bersikap tegas dan cepat ya. Begitu, ada solusi sehingga untuk para player Harimau Malaya mungkin ya, agar mungkin untuk saat ini lebih keep ya kan, untuk sementara ini mungkin tidak kemana-mana ya, agar karena suasananya masih seperti ini geng ya. Ada MLN Irfan ya, orang Indonesia doakan keselamatan Faisal dan Akhyar Rashid ya. Get well soon brother. Nah itu dia. Ada Brigade 412013. Masalah bola kita memang bergaduh min antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi kalau soal kemanusiaan begini, waduh, tidak bisa didiamkan dan tidak punya peri kemanusiaan. Kita doakan semoga pelaku diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dari Indonesia geng ya. Ini mantap ini. Respect ya orang seperti ini geng ya. Ada lanjut lagi geng. Mau bagaimanapun keadaannya kalian tetap saudara serumpun geng ya. Di luar sana yang tidak mau mengaku serumpun, biarkan saja ya. Yang penting ada ramai lagi yang masih tetap mengakui bahwasannya Indonesia dan Malaysia adalah serumpun. Oke, ada Phil Sweet geng ya. Respect rival tetapi bersaing secara sehat ya. Ada Pras Nugroho, ini udah jelas ya, kalau Pras Nugroho ini nama-nama orang-orang Indonesia. Kalau orang Malaysia jarang sekali mempunyai nama Pras Nugroho ya. Semoga kuda pemain cepat pulih dan semoga tidak ada terjadi kejadian seperti ini lagi dimanapun ya.
Ada juga about timnas Indonesia. Doa yang terbaik untukmu saudara, semoga lekas sembuh. Kurasa sepak bola Malaysia sedang tidak baik-baik saja. Ya itulah ya, sudah ranknya turun ya, under 23 juga gagal ya, dan sekarang ada berita seperti ini, bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula geng ya. Ada Mas Galis ya, semoga pelaku cepat tertangkap, usut tuntas karena menyangkut aset negara. Nah iya betul ya, berbicara tentang aset negara ya, aset negara tidak hanya PDRM, tidak hanya alam ya kan, tetapi player seperti Akhir dan juga Faisal Halim juga merupakan aset negara juga geng ya. Dan semoga pemain cepat sembuh. Oke, dan lanjut lagi, usut tuntas nih, kasus asli dah nih, parah banget. Oknumnya ya, atau kalau kan nggak tahu oknum itu apa, Cak? Oknum itu adalah individu geng ya. Oknumnya atau individunya harus ketangkap ya. Kami jiranmu akan selalu mendukungmu. Semangat dari Indonesia geng ya. Lalu ada Forgive Me 1989, saudara serumpun bersatu demi kemanusiaan, respect Indonesia dan Malaysia ya. Get well soon, jujur terkejut dengan dua kasus ini. Samalah, saya semalam juga terkejut sekali dengan kasus ini ya. Dua serangan dalam tempo 1 minggu ini kan parah banget ini geng ya. Semoga cepat pulih kembali, amin ya robbal alamin. Semoga lekas membaik Faisal Halim dan juga Akhir Rashid ya. Dari Indonesia kami turut mendoakan semoga cepat sembuh, dipulihkan kembali dan bermain kembali. Iya geng, karena kedepannya nanti ya ada pertandingan yang sangat penting yang akan dilakoni oleh Malaysia geng ya. Itu ada Nasution, semoga semua baik-baik saja ya. Dan kita lanjut lagi, kita saudara bro, betul ya. Get well soon from Indonesia ya. Get well soon Bang Akhir dan Faisal ya. Get well soon brother. Nah masih banyak lagi ya komentar-komentar positif dari jiran geng ya, dari Indonesia, dari tetangga kalian nih ya, dari kami Indonesia geng ya. Semoga dua pemain bagus ini cepat sembuh. Polisi harus tangkap pelakunya segera agar semua pemain Malaysia aman. Ini seperti penyerangan struktur. Nah betul geng, cepat sembuh Akhir dan Faisal. Nah ini geng, seperti yang saya katakan di video sebelumnya ya, ini macam seperti sudah disetting ya, sudah terstruktur. Bayangin ya, saya bukannya berandai-andai atau mungkin berteori kemana-mana. Sekarang agak nggak masuk akal aja ya, nggak logis. Dalam tempo 1 minggu ada 2 serangan kepada player Harimau Malaya, yaitu Akhir Rashid dan juga Faisal Halim. Yang saya takutkan geng, akhirnya semua player-player juga seperti itu. Macam player bintang Arif Aiman ya, Safawi Rashid, ada siapa lagi, Brandon Gen mungkin, atau para bintang Harimau Malaya ya. Itu yang saya takutkan geng ya kan. Aduh, jangan sampailah ketakutan saya ini benar-benar terjadi, jangan sampai. Dan saya harap semoga PDRM Malaysia cepat bertindak ya. Dengan kerja cepat mereka berhasil mengamankan suspek ya, menangkap suspeknya. Semoga, amin ya rabbal alamin. Oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Tetap respect ya, kita dari Indonesia pasti mendoakan yang baik-baik saja teruntuk Malaysia geng ya. Oke Re, sepertinya cukup sudah ya. Dan terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya, kasih kabar saya di DM Instagram. Nah di sini, dan akhirnya saya Waranjung pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Re. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport.